wabarakatuh, namo budaya, dan salam kebajikan. Teman-teman yang belum kenal saya, nama saya Muhammad Firman Aksani. Sebagian sudah kenal, ada Mbak Contring, ada Mbak Levi, dan beberapa nggak saya sebutkan. Siang ini nggak panjang-panjang ya, tapi moga-moga ini pasti bermanfaat karena tentang paspor RI ya. Paspor RI, teman-teman sekalian kalau ke Hongkong pasti semuanya sudah punya paspor ya. Tapi belum tentu semuanya sudah pernah penggantian paspor di KJRI Hongkong. Kalau yang sudah lama-lama pasti sudah pernah, yang baru belum. Kenapa saya sebutkan penggantian? Karena memang penggantian, diganti bukunya, bukan perpanjangan. Kalau perpanjangan itu case-case tertentu kita lakukan perpanjangan seperti pelaut yang sedang di laut, suasana COVID tidak bisa ke KJRI, diurus oleh agennya dan sebagainya. Tapi kita secara umum adalah penggantian paspor RI. Kemudian alhamdulillah di sini kita sudah bisa booking online ya. Next Mas Rikson, yang di sini memang agak pecah, jadi layarnya di kanan dan di kiri. Jadi untuk fungsi imigrasi KJRI Hongkong berlokasi di lantai berapa? Lantai 3. Lantai 3 dengan moto melayani dengan hati dan IT. Sekarang sudah bisa menggunakan ini ya, aplikasi layanannya sejak tahun 2020 itu menggunakan one stop service, perubahan setting counter layanan, bukanya pun hari Minggu sampai dengan Jumat. Jadi hari ini kita di sini, hari Minggu di sana tetap ada pelayanan tentang paspor RI. Jamnya jangan lupa ya, jam berapa? Pagi 9.30 sampai dengan jam 12.30. Kemudian siang, sore jam 14.30 sampai dengan 16.30. Jadi kadang-kadang ada teman-teman yang gini, sebagian ke KJRI saking semangatnya pagi nggak bisa karena janjian sama teman-temannya ke Victoria Park, ke mana Masjid Wancai, kemana. Tahu-tahu datanglah setelah makan siang setengah 2 datang oleh petugas yang piket atau security, jam 2 dibukakan pintu, masuklah ke ruang pelayanan imigrasi di lantai 3. Tahu-tahu ada yang udah masuk karena mungkin di luar panas ya, dibukain petugas. Ada yang foto, kok jam segini petugasnya belum ada? Memang belum buka karena bukanya jam 14.30. Jadi informasi ini simpel tapi penting ya, jangan sampai kadang-kadang juga misalkan kalau dibuka baru setengah 3 kasihan nunggu di luar panas. Dibuka jam 2 tapi di dalam memang baru ada mulai setengah 3 untuk sore. Jadi alhamdulillah hari Minggu di KJRI Hongkong termasuk pelayanan perwakilan RI yang buka di hari Minggu, yaitu di KJRI Hongkong. Kemudian ini alurnya ya, alurnya ada 6 ya, booking online ke KJRI Hongkong, kemudian pemeriksaan berkas, permuraan paspor, pembayaran PNBP pada bank, foto dan biometrik paspor, pengambilan paspor. Namun demikian ini bisa kita ringkaskan bahwa dari 6 ini, setelah alur pertama booking online, nama booking aplikasinya aplikasi e-layanan KJRI e-layanan paspor KJRI Hongkong ya. Teman-teman sudah punya semua ya. Nanti kalau ada yang belum ya dikasih tahu temannya yang belum. Sebelum lagi kembali ke alur. Dari 6 alur ini, teman-teman, jadi ini cukup disederhanakan dari 3 karena tahapan kedua, 3, 4, 5 ini adalah di KJRI Hongkong di hari yang sama. Yang pertama booking online, kemudian di KJRI Hongkong itu pemeriksaan, pembayaran PNBP bank, foto biometrik, dan tinggal tahapan akhir yaitu pengambilan paspor ya. Pembayaran PNBP pada bank apa? Teman-teman tahu? Ya. Kemudian biayanya udah tahu? Udah tahu. Ya, yang lama 210, penyesuaian kurs dan sebagainya itu 200 sekarang. Nanti akan dijelaskan di slide-slide berikutnya. Next, Kristen. Nah, ini bagaimana cara booking online penggantian paspor. Nah, mungkin teman-teman ya, kita simak ya. Jadi, e-layanan paspor ini sudah didukung oleh teknologi. Kita manfaatkan teknologi informasi yang terkini. Paspor atau dokumen perjalanan ini diterbitkan setelah 3 hari kerja. Dapat diunduh tidak hanya pada iOS tapi juga Apple. Kemudian mudah dan fleksibel, ketepatan dan kepastian layanan, dan dapat diakses dimanapun dan kapanpun, asalkan ada internetnya ya. Kalau misalkan paketannya habis ya nyari wifi yang free atau di mana-mana. Kemudian 3 hari kerja teman-teman ya, 3 hari kerja. Saya bisa saat ini alhamdulillah, mungkin kalau ada teman-teman yang ada dari warga negara lain, temannya dari, saya nggak sebutin negaranya,
Pak, di konsulat lain ada yang selesainya 2 hari, 1 hari. Infokan ke kami, karena kita patut berbangga saat ini kita bisa diklaim untuk penggantian paspor kita mungkin tercepat di antara negara-negara yang lain. Betul. Nah, 3 hari kerja. Betul. Tapi kalau nanti ada yang kemudian, Pak, di negara sebelah cuma 2 hari, Pak, infokan ke kami biar studi banding ke sana dan kita bisa lebih cepat tanpa harus mengurangi aspek security tentunya. Next. Ya, next. Ini acara buktinya udah tahu lah ya. Udah punya semua kan teman-teman? Sudah. Udah biar cepet deh. Habis ini soalnya diingatkan ibu-ibu karena kira lunch time. Next, ini hotline kami di 599 1005. Nolnya 3 kali ya. 599 1005. Next, Mas Kisan. Nah, persyaratan. Oke, 599 1005. Ini nomor hotline-nya ya, Fungsi Imigrasi KJRI Hong Kong. Tapi juga teman-teman ada juga yang telepon jam 11, jam 12 malam terus kemudian nggak diangkat. Jadi kalau misalkan WS bisa mungkin pada saat jam kerja ya. Kalau misalkan pada malam hari, kalau dibalasnya 2-3 hari kemudian ya jangan marah. Jumat malam WA, berharap langsung dibalas saat itu juga ya, mungkin hari Minggunya atau Seninnya baru dibalas. Apa saja dokumen persyaratan yang diperlukan? Nah, ini untuk status bekerja dengan kontrak kerja ini formulir, fotokopi paspor, stiker visa. Saat ini visa dulu bentuknya stiker, sekarang ada juga yang bentuknya kertas ya, berupa elektronik visa. Dua-duanya sama aja tetap kita layani, asalkan masih berlaku dan fotokopi yang jelas. Kemudian fotokopi Hong Kong ID dan fotokopi kontrak kerja, biayanya 200 Hong Kong dollar. Next. Ini untuk dependent visa hampir sama saja dan biayanya sama, 200 Hong Kong dollar. Next lagi. Ini untuk permanent resident. Ya. Oke. Ini nggak jelas. Oke. Yang mungkin yang layar TV sebelah kanan dan sebelah kiri lebih jelas karena yang tengah agak pecah ya. Sama ini untuk dependent visa. Kemudian apabila menikah jangan lupa, misalkan ada yang berjodoh di sini dengan orang Hong Kong. Bagi yang belum menikah atau bagi yang belum punya suami ya, itu jangan lupa didaftarkan dulu kutipan akte pernikahannya di KJRI Hong Kong. Kemudian ini untuk permanent resident biayanya sama, yaitu 200 Hong Kong dollar. Ini untuk yang pelajar, stiker visa ataupun bentuk visa yang berupa elektronik visa, lembaran kertas yang sudah di print dari email masing-masing teman-teman bisa juga di print. Kemudian next lagi Mas Riksen. Kemudian tadi yang misalkan ada yang berjodoh dengan warga negara Indonesia atau warga negara asing di Hong Kong dan punya anak di sini, jangan lupa akte kelahiran yang didapatkan dari pemerintah Hong Kong diuruskan untuk kutipan akte kelahirannya pada KJRI Hong Kong, mungkin di tempat Pak Wendy ya, di lantai 4 ya. Kemudian next, ini untuk anak warga negara ganda. Jadi sebagai informasi bahwa saat ini Indonesia untuk yang misalkan ibu-ibu menikah dengan orang Hong Kong atau orang warga negara asing lah, bule atau siapa, dan anaknya itu merupakan subjek dui warga negara yang bersangkutan, anak tersebut bisa mendapatkan dui warga negara tapi terbatas hanya sampai usia 18 tahun. Setelah 18 tahun harus memilih salah satu, tidak bisa dua-duanya. Ya. Next. Nah, ini tadi melanjutkan dari sekilas penjelasan Pak Wendy. Untuk paspor jangan sampai rusak, jangan sampai hilang. Ada yang pernah ini pengalaman paspornya hilang di luar negeri? Ya. Jangan sampai rusak atau hilang, karena ini akan ada prosesnya, lapor ke polisi, denda, apalagi sampai gadai, apalagi sampai di paper, paspornya di stranger ya. Ini fenomena, tapi jangan sampai, karena itu akan merugikan kita sendiri. Yang pertama, teman-teman yang tertib saja untuk antri dapetin booking online itu sesuai kuota kan. Masa yang paspornya hilang rusak mau nyerobot antrian kan nggak bisa, tetap harus antrian dong. Di antara teman-teman ada juga, Pak, saya paspor hilang mau pulang minggu depan. Ya tidak segampang itu, tetap didaftarkan dulu
harus ada surat keterangan hilang dari kepolisiannya. Kami lakukan asesmen, pemeriksaan, berita acara pemeriksaan administratif. Kemudian kita tentukan kapan. Dan ada dendanya teman-teman ya. Kalau misalkan tadi paspor biasa itu $250, untuk yang paspor hilang ini ada dendanya. Berapa, Pak? Dan total dendanya sama buku paspornya itu total saat ini $746 dan itu pun tidak bisa langsung diputuskan saat itu, harus menunggu setelah ada surat keterangan dari kepolisian dan ada BAB-nya. Next. Nah, ini ada last but not least ya, isu aktual tentang endorsement kolom tanda tangan pada paspor Republik Indonesia. Secara umum, paspor kita, Direktorat Jenderal Imigrasi di Jakarta telah mengadakan pengadaan belangko paspor RI tanpa kolom tanda tangan. Jadi sebagai informasi, standar paspor itu mengacu pada dokumen ICAO, International Civil Aviation Organization, di mana pada dokumen 9303 itu disebutkan apa saja yang mandatory dan apa saja yang opsional. Sebenarnya kolom tanda tangan ini hanya opsional. Namun demikian beberapa negara lain ternyata harus ada kolom tanda tangannya. Namun demikian upaya-upaya sudah dilakukan di Jakarta, diantaranya tim dari Direktorat Jenderal Imigrasi melalui Kementerian Luar Negeri, Direktorat Konsuler mensosialisasikan kepada perwakilan-perwakilan asing yang ada di Jakarta, sehingga sebenarnya paspor tanpa kolom tanda tangan pun itu berlaku dan sah apabila memang asli ya. Namun apabila teman-teman ada yang mendapatkan paspor belum ada kolom tanda tangannya dan ingin mendapatkan kolom tanda tangan, bisa datang ke KJRI Hong Kong. Persyaratannya sangat mudah, cukup bawa paspor dan Hong Kong ID atau EKTP, kemudian difotokopi, kita layani dan selesai pada hari yang sama dan tanpa biaya. Next. Nah, ini contohnya, contoh kolom tanda tangan yang sudah kita lakukan, yaitu kita lakukan kolom tanda tangan di halaman 4 ya teman-teman. Halaman 44 pada halaman endorsement. Halaman 4 dan selesai pada hari yang sama, asalkan bawa paspornya. Jangan sampai datang-datang, Pak saya minta kolom tanda tangan, paspornya nggak dibawa, ya kan? Harus bawa paspor, ID, KTP. Ya, terima kasih. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.